Mutiara Latansa ini sendiri kita mengacu dari Perpu itu sendiri gitu. Jadi baik dari pondasi sampai ke finishing selesai gitu. Udah ngikutin tuh ya standar-standar sampai sekarang peraturan terbaru ya. Baru. Berarti dalam artian nggak nyesel lah punya rumah subsidi ya kan? Betul. Tadi kan Bapak sudah cerita ya berkaitan dengan Latansa 2 itu dimulai proyek 2 tahun yang lalu, sekarang udah terjual 250 kan. Padahal sebelumnya kan memang Latansa itu adalah satu ya. Ada sebelumnya satu. Itu iya. sudah terjual berapa unit Pak? Itu 190 totalnya. 190 dan luas lahan itu di 2 hektar. Dan karena banyak animo masyarakat yang pengen punya rumah sekarang, orang butuh rumah pasti banyak kan. Iya, siapa yang nggak mau, apalagi subsidi ya kan, flat apalagi ya kan. Nah kita ada pengembangan di Latansa 2 gitu, dengan rencana di 9 hektar. 9 hektar ya? Betul. Berarti dengan pastinya ada perubahan spek Pak ya Pak dari Ada. Betul. Boleh dong Pak bercerita Pak? Baik. Perubahan yang signifikan lah. Signifikan. Saya terangin dulu di Latansa 1 ya. Boleh. Jadi Latansa 1 tahap pertama itu kita bangunnya pakai batako. Pakai batako dengan tipe 28 ke 30 paling tinggi kan 30 gitu. Jadi di situ kusen itu masih kayu. Kusen masih kayu, dinding masih batako. Itu jadi ya ada sedikit perubahan. Makanya di Latansa 2 ini kita perubahannya sangat signifikan gitu. Jadi pertama dari dinding batako ke sekarang yaitu pakai hebel gitu. Jadi lalu untuk kusen pertama yang Latansa 1 itu pakai kayu keras ya kayu keras namanya VLPP ya Pak ya. Jadi dipindah di Latansa 2 itu dengan spek aluminium, itu bagian depan. Kalau bagian dalam masih pakai kayu. Lalu untuk keramik kita pakai 30-30 putih. Lalu atap pakai genteng beton. Rangka atap juga pakai baja ringan. Jadi untuk yang khusus yang pembesian nih Pak ya. Khusus yang pembesian baik slope maupun kolom itu Latansa 1 itu masih pakai yang besi 8 kali ya, besi 8 plus 6. Cuman karena ada standarisasi dan segala macamnya kita pakai besi 10 SNI dan bagel di 6 mili gitu Pak. Jadi cukup signifikan ya. Dimana memang pada saat Latansa dulu juga memang standarisasinya memang masih pakai standar besi 8 besi 8. Salah satunya ya. Kemudian upgrade pemerintah dengan adanya penambahan nilai jual yang naik ya kan dari 120, 26 sampai sekarang mau 168 ya Pak ya. Ya wajar lah ada perubahan spek ya gitu kan. Jadi yang mana semakin kemari ya konsumen ya hanya sebatas langsung bisa nempatin lah yang kurang lebih ya. Karena speknya cukup tinggi lah sekarang kan gitu. Jadi kalau banyak kan orang kita nganuin jual subsidi, biasanya kan masih ada rehab untuk bla 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 bla. Ya cukup untuk yang Latansa ini udah langsung masuk aja karena di belakang pun di pagar belakang itu pun sudah tinggi. Oh sudah ditembak udah ya meskipun pakai tipe 24 ya. Tipe 24 jadi masih ada 3 meter sama 2,5 dengan cukup luas ya. Jadi tinggi di 150 begitu. Sebenarnya kamar 2 atau kamar 1 ya Pak, itu ada plus minusnya Pak ya. Plus minusnya yang saya lihat sih memang kalau kamar 2 ya hanya sebatas monoton aja ya. Nggak bisa diapa-apain lagi lah ruangannya. Tapi kalau untuk kamar 1 kita bisa pindahin bisa bikin kamar lagi posisinya kiri atau kanan ya. Jadi saya jelaskan kalau kita bikin beli perumahan ya tipe dengan tipe 27 dan 28 dengan luasan tanah 60 itu kamar itu nggak standarisasi sebenarnya Pak. Jadi kalau tipe 27 ini ya paling kamarnya 2,5 kali 3
dan 3 meter kali 3 itu kalau kamar 2. Itu pun kalau lebar 6, kalau lebar 5 itu 2,5 kali 3, 2,5 kali 2,5 juga. Nah itu kalau pun direhab pun itu akan bakal nambah kos juga gitu. Jadi kalau kita malah justru ke tipe 24 ya itu lebih untuk pengembangannya itu satu, nekan kos juga, efisiensi ruangan juga bagus gitu. Itu jadi dari spek tipe dan bangunan ya Pak ya gitu. Berarti daya tarik latan saya itu lah ya Pak ya, Iya. yang mana salah satunya dia sudah memakai kusen aluminium, dan juga meskipun tipe 24 belakang sudah ditembok drilling ya. Betul. Itu sih Pak. Baik, berarti kalau emang dibilang sejarah ya rumah subsidi ya, memang peningkatannya yang luar biasa sekali ya. Iya. Kemarin Sekarang animo masyarakat banyak yang pengen memiliki rumah subsidi itu sendiri kan. Jadi kita meningkatkan spek segala macamnya. Jadi untuk kualitas bangunan juga harus dipentingkan juga. Betul. Tapi saya juga heran loh Pak dengan Mutiara Tansa sendiri ya. Saya lihat ya, kita dari desainnya itu tuh nggak kayak kebanyakan rumah subsidi lain gitu loh Pak. Itu Bapak terinspirasi dari mana sih? Lihat tuh, itu kelihatan bagus banget dia punya desain tuh. Gimana sih ceritanya Bapak punya inspirasi yang seperti itu? Ya. Jadi kalau kita lihat di mana-mana subsidi itu ya, jadi nggak ada packagingnya, paling sebatas garis-garis, warna, dan ya cuman main-main warna dan nggak ada penonjolan sama sekali. Dan di sini kita pingin menonjolkan sesuatu memang, dan kita kebanyakan perumahan juga kita warna cuman 2 atau 1 gitu, warna putih sama paling ya merah atau apa gitu. Nah di sini kita mulai ingin menonjolkan suatu konsep perumahan subsidi yang sekelas dengan komersial lah ya. Jadi kita pengen desain yang ini, jadi ada semacam list lalu cat dengan 3 warna, jadi coklat muda sama merah untuk packaging itu sendiri gitu. Nah sebelum kita akhiri nih Pak perbincangan kita nih ya Pak, saya pengen dengar kira-kira apa nih Pak yang kira-kira nih supaya orang-orang nih yang belum punya rumah nih segera mungkin ke Mutiara Latansa, apa nih Pak kira-kira yang membuat PD-nya nih Latansa nih dalam waktu kurang lebih 2 tahun aja udah terjual 250, itu sudah terbangun ya Pak. Ya, masih ada kembangan lagi kan? Coba Pak sebutin Pak kira-kira apa nih? Jadi saya sebenarnya pengen jelasin semua dulu, maksudnya dari konsep awal dari Mutiara Latansa ini sendiri ya. Jadi untuk teman-teman di manapun juga pengen segera berburu untuk booking atau memiliki rumah di Mutiara Latansa. Dari segi pertama saya ingin jelasin dari segi infrastrukturnya itu sendiri. Boleh. Pak. Jadi dari Mutiara Latansa ini itu dari awal masuk pertama itu kita ada row 8 dan row 6. Jadi kalau row 8 itu kita cocorannya di jalan utamanya di 5 meter. Jadi masih ada saluran kanan kiri berem gitu. Jadi untuk yang row 6 itu cocorannya di 4 meter, ditebal di 10 cm. Kalau yang di row 8 tadi dengan ketebalan 15 cm gitu. Jadi di situ kita pengen sirkulasi yang benar-benar nggak cuman satu mobil aja, mobil berhenti, mobil lainnya nggak bisa masuk gitu. Nah kelebihan Mutiara Latansa bahwa ada di situ juga gitu, selain dari bangunan itu sendiri. Jadi jalan juga bisa simpangan itu dua mobil itu, baik di lingkungan maupun di utamanya. Ya Pak, kan tadi Bapak bilang ya, Latansa ini mempunyai lebar spek yang untuk pengecorannya itu untuk jalan utama di 5 dan juga untuk yang di lingkungan itu
4 ya. Pak, yang betul. dicoba. Iya. Nah, kan banyak Pak, saya lihat beberapa perumahan itu Iya. yang khususnya perumahan-perumahan perumahan yang lainnya itu sendiri itu jalannya tuh Mbak nggak terlalu bagus gitu Pak. Iya. Itu kalau boleh Bapak terangkan tuh detail sebelum dicor iya, itu siap. gimana Pak? Iya. Supaya ketahui nih kekuatan di Iya. jalan tuh seperti apa Iya. gitu kan. Coba terangin Pak. Nah, ya. Banyak kan perumahan yang gini Pak, kecuali yang memang dulu kita yang di Babelan kita ngajuin spek itu juga gitu. Jadi kebanyakan yang lain-lain ya kan kita awal itu batu kapur dulu kan, kalau kita batu kapur, habis itu batu kapur kita sirtu. Batu kapur itu di 30 cm sampai 40 cm dari serapan jalan itu. Habis itu di sirtu itu 5 sampai 10 cm baru diboles sampai berapa, kita pakai 8 ton ya kan, 8 ton bolak-balik di passing sampai 2 sampai 3 kali passing, baru setelah itu kita pengecoran di 10 cm kalau yang lingkungan, yang utama itu di 15. Dan itu pun kita pakai yang K250. Ya, dan yang untuk yang utama kita pakai di K300. Karena K300 memang untuk jalan utama dan untuk mengantisipasi kalau kita mengirim barang material segala macam pun kan untuk bebannya berat, makanya itu pakailah K300 begitu. Ya, artinya nih Latangsa sendiri nih ngomongin jalan aja tuh udah diperhitungkan secara detail 10 cm segala macam gitu kan. Berarti ibarat kata secaranya udah padat banget ya Pak. Padat ya. Baru kita diinin pakai cor ya. Ya. Kebanyakan perumahan kan saya pernah lihat ya paling cornya manual dan pakai molen manual itu Pak. Iya. Jadi kan itu nggak bisa acuan dari campuran itu kita nggak bisa ngerti ya kan. Kekuatan manusia untuk mengadu itu sendiri kadang-kadang kan human error ada di situ. Cuman kalau kita pemik, maksudnya kita pengecoran, nah itu standarisasi segala macam udah komputerisasi semua. Begitu. Berarti perumahan Mutiara Latangsa ini kesimpulannya dari segi spek jalan lingkungan aja sudah diperhitungkan seperti itu ya. Apalagi bentuk bangunan rumahnya ya. Luar biasa. Itu Pak. Ayolah buru-buru untuk memiliki rumah di Mutiara Latangsa. Tapi kalau di Latangsa sendiri nih Pak, wilayahnya ini sudah strategis banget belum? Ada apa yang Bapak yang mungkin teman-teman nih belum tahu nih Latangsa ini perbedaan dari kita sebutin dari A sampai Z berkaitan dengan spek dan lain-lain. Kan juga perlu ya Pak kita tahu juga nih Pak berkaitan dengan wilayah sekitar tuh ada apa aja sih dan kemana aja sih dekatnya gitu Pak. Coba Pak terakhir. Ya kalau Mutiara Latangsa ini sangat strategis, apalagi sekarang kita dekat dengan pintu tol sekitar 800 meter di dekat Mutiara ada tol Cilincing Cibitung. Serius Pak pintu tol Pak? Iya pintu tol Pak. Belakang loh. Kalau makanya jangan ada itu buktinya. Bapak. Lima subsidi ada pintu tol. Coba gimana gitu loh. Enggak sangat strategis. Cilincing Cibitung. Gitu. Berarti nyambung dari Tanjung Priok ya Pak nanti ya Pak? Tanjung Priok. Oh gitu. Ya. Kalau untuk fasilitas umum Pak yang lainnya untuk Latangsa sendiri itu lebih dekat ke Jakarta kah atau kemana Pak sebenarnya? Ya jadi sini mah untuk Jakarta ya dekat ya Pak ya, dekat sangat dekat. Mau ke Tambun, ke Cikarang juga sangat dekat juga gitu. Jadi apalagi Bekasi ya, pada daerah Bekasi ya ke Kota pun, ke Sumarekon. Sumarekon Bekasi Pak? Sumarekon Bekasi. Berapa menit Pak? Berapa menit ya, ke sana? sekitar 15 menit sampai 20 lah. 20 menit Sumarekon? Iya. Nyampe Sumarekon gitu. Stasiun Bekasi gitu. Pantes penjualannya itu cepat sekali ya Pak. Ya. 2 tahun kan hitungannya Bapak Samin kan dari mulai start pembangunan awal kan Iya, review betul, kan. betul, Ya, betul. pasti estimasinya setahunan lah ya untuk penjualan Iya, bisa iya. kejual ini. Wah, luar biasa. Tuh teman-teman semuanya nih yang belum punya rumah segera mungkin nih booking di Latangsa.
Iya. Dari segi pembangunannya juga udah ada arsiteknya, jalannya juga dipikirin, apalagi rumahnya, ditambah lagi akses yang strategis banget Pak gitu tuh. Iya betul. Berarti kalau kayak gini ceritanya bisa jadi Latansa nggak jadi subsidi lagi dong Pak? Wah, paling kok kedepannya ini rame, udah dalam klaster gitu, makanya buru-buru gitu. Guys, Kita juga ada klaster juga di situ, bukan klaster ya, semi klaster ya, itu komersil gitu. Di tipe 40 juga ada juga di situ gitu. Oke. Karena kita test case itu kalau kita antar maju, kedepannya bagus, tak jadi pengembangannya berikutnya kenceng, ya udah jadi komersil. Ayo buru-buru, makanya cepetan. Aduh. Guys, Gitu. nggak sabar lagi mau nih presisi nih kira-kira pas lu tahu tadi harganya berapa sekarang nih? Wah, ya kalau itu ada sih harganya langsung ke ini aja. Oke, karena kasus sifatnya ini Iya, guys. betul, Ini betul. buat teman-teman yang mungkin nggak tahu berkaitan dengan spike dan juga apa namanya wilayahnya seperti apa. Ya ini Pak Sulis ahlinya. Ya. Mungkin nanti setelah ini Mantap. video ini nanti kita bicara langsung sama marketingnya langsung Betul. ya. Nanti kita tahu secara detail berapa harga DP dan juga angsurannya kira-kira seperti Iya. itu. Ya, Betul, siap. iya Pak. Aduh, makasih ya Pak. Siap. Atas informasinya, mudah-mudahan teman-teman yang belum punya rumah nih siap, buru-buru terbantu aja. nih sama Bapak Amin, informasi amin. secara detail ya kan, Siap. agar Latansa sendiri nih bisa semakin cepat selesai ya Pak bangunnya ya, Pak. Amin. Oke. Satu lagi Pak, saat ini lagi dibangun blok mana Pak? Pak. Itu di blok D, ada di blok D 6, 5 dan 4. Jadi ada 20 sama 16, kita 36 unit. 36 unit. Tapi rencana ntar ada di 86 unit. Berarti sisa-sisa berarti sisa pembangunan ini nanti sisa 80 unit Betul, aja, Pak, betul. kurang lebih ya, Pak? Iya. Tuh. Buru-buru deh. Buru-buru. Buat teman-teman yang belum punya rumah, tadi disebutin speknya seperti apa. Sekarang unitnya udah bisa tinggal 80 unit. 80 unitnya udah terjualnya udah 30. Udah 36. Berarti sisa kurang lebih nggak ada 50 unit dong. Iya. Ah, ayo, Buru-buru. buru-buru dah. Silakan. Nanti habis ini kita akan ngobrol-ngobrol sama marketingnya Marketingnya, langsung iya. di Muter Latansa. Nanti kita akan tahu nih secara detail berkaitan dengan harga dan angsuran berapa. Oke. Saya Pak Sulis, makasih banyak Pak Sulis. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.